Hai, welcome. Kembali lagi di Aquakultur Bertutur Season 2 episode 10. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Setia Arumaulidina dari staf Divisi Multimedia Himakua Universitas Tidar periode 2022. Di sini saya selaku host Aquatutur yang baru menggantikan Mbak Syafira Azadi Putri pribadi selaku host Aquatutur episode sebelumnya. Aquatutur kali ini memiliki tema yaitu Ramadan di Perantauan. Pada episode kali ini kita kedatangan Sobat Aqua Friends yaitu Mas Nur Iksan Ma'arif. Kepada Mas Nur Iksan Ma'arif, silahkan untuk perkenalan diri dulu. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan Ma'arif. Saya dari Prodi Aquakultur angkatan 2021 dan saya berasal dari Bogor. Oke, Mas Iksan berasal dari Bogor nih. Boleh dong tahu perbedaan bulan Ramadan tahun ini dan tahun sebelumnya, karena Mas Nur Iksan sendiri tuh perantauan kan di Magelang ini. Ya, benar sekali, saya di Magelang ini merantau dan ngekos juga, Mbak. Untuk vibes Ramadan tersendiri ya, karena mungkin tahun lalu itu saya Ramadan bersama keluarga, dan di perantauan ini saya harus Ramadan sendiri dan juga bareng-bareng teman-teman yang berasal dari perantauan juga. Mungkin yang jadi pembeda karena biasanya saya ini anak bungsu ya, dan biasanya apa-apa tuh harus sama orang tua. Yang biasanya dimanja, terus juga dari sekarang saya harus belajar mandiri kan gitu. Jadi itu sih jadi pembeda, Pak. Jadi saya harus nyari apa-apa sendiri, nyari bukaan sendiri, dan ngelakuin semua kegiatan itu sendiri. Oke, sama dong, kita juga anak bungsu nih, aku. Untuk Mas Iksan sendiri udah berapa lama sih ada di Magelang? Kalau untuk di Magelang itu sendiri, saya bulan Desember lalu tuh sempat ke Magelang karena ada acara UKM, dan juga saya balik lagi ke Magelang itu bulan Februari, dari sekitar 3 bulan udah di Magelang. Oke, berarti sebelum puasa juga udah di Magelang ya, Mas? Iya, udah di Magelang juga. Untuk pas saat Ramadan sendiri nih, pas waktu cari sahur sama cari buka, kira-kira Mas Iksan gimana sih cara cari sahur dan bukanya? Karena Mas Iksan sendiri nggak masak kan kalau di kos? Iya, benar sekali, aku nggak masak karena yang pertama aku tuh males orangnya, dan juga nggak bisa masak juga. Mungkin kalau misalnya untuk cari makan sendiri, saya biasanya ke warteg terdekat sih ya. Mungkin beli sayur itu sekalian banyak dan bermacam-macam. Misalnya untuk bukaan hari ini saya makan pakai kangkung, dan untuk sayur makan pakai sayur sop. Atau semisal lagi bosan makan makanan warteg, ya biasanya aku nge-GoFood gitu juga sih. Atau misal kalau lagi bosan nge-GoFood juga, ya aku buka di luar sendiri gitu, kayak ke mall atau ke jalan-jalan sekitaran gitu aja sih. Oke, cocok ya buat anak cowok, emang gak mau ribet juga. Beda ya sama anak cewek yang lebih memilih masak sendiri dibanding beli-beli makanan ya. Iya sih. Nah, untuk Mas Iksan kan baru 3 bulan nih di sini. Gimana sih cara mengetahui daerah tempat makan yang enak terus atau yang murah gitu bagi anak-anak kos gitu? Ya karena udah di Magelang ini udah sekitar 3 bulan ya, bisa dibilang cukup lama ya. Maksudnya belum terlalu lama, cuman cukup lama. Jadi kan biasanya tuh kan saya kalau misalnya nyari makan tuh biasanya kalau misalnya di kayak di tempat-tempat makan atau kayak di alun-alun gitu, biasanya itu harganya lebih mahal sedikit. Jadi saya lebih nyari tempat makan yang sekiranya itu sepi dan juga jauh dari keramaian gitu, Mbak. Biasanya kalau misalnya yang kayak gitu harganya relatif murah. Berarti kayak warteg-warteg gitu ya nyarinya ya? Iya. Beda sama cewek ya, cewek biasanya nge-mall. Ya kadang sometimes saya juga kayak nge-mall juga, kadang kalau misalnya di sana kan juga saya sering nge-mall. Kalau lagi gabut berarti ya nge-mallnya Iya. ya? Oke, untuk cari makan sendiri tuh, untuk cari sahurnya itu loh, itu sendirian atau sama temen, ada yang sekosan gitu nggak? Kalau misalnya nyari makan saat sahur nih ya, Mbak, jadi itu saya beli sayurnya itu pas buka. Jadi saya beli sayurnya tuh sekalian buka, jadi nanti saya masukin kulkas. Jadi pas saat sahur, jadi saya tinggal ngangetin gitu. Itu untuk mencari makannya sendiri tuh, itu sendirian atau sama temennya? Biasanya sih bareng sama teman sih ya, karena saya satu kosan sama teman, dan juga biasa ngelakuin kegiatan tuh apa-apa bareng gitu, Mbak. Oke. Untuk kan baru nih di sini, berarti kan juga udah ada lah ya temen-temen aquakultur nih di perkuliahan.
Itu kira-kira ada nggak sih acara kayak kumpul-kumpul atau bukber gitu bersama-sama? Ya kalau misalnya bukber sekiranya sama teman-teman dekat atau circle-circle sendiri itu sekiranya ya bisa dibilang hampir tiap hari ya. Mungkin kalau misalnya sama satu angkatan waktu kemarin itu kita sempat ngadain bukber namanya matkul itu diadain untuk satu angkatan 2021. Nah di situ kegiatannya itu kita kayak bukber bareng-bareng gitu Mbak. Wah seru banget nih, angkatan 21 udah ada bukber bareng nih, namanya matkul. Apa itu matkul? Matkul itu kalau nggak salah itu batal bareng aquaculture sih Mbak kayaknya. Oh, batal bareng aquaculture. Iya. Wah, kreatif banget ya namanya ya. Iya. Nah, untuk Mas Iksan ada nggak ngikutin kegiatan di luar perkuliahan ini? Kalau kegiatan di perkuliahan kan karena saya ikut UKM ya, jadi biasanya dari UKM saya tersendiri itu biasanya ngadain kegiatan, entah itu kayak pelatihan rutin atau misalnya kegiatan kayak semacam satgas gitu. Satgas itu kayak misalkan karena UKM saya itu UKM PMI, kayak satgas itu kayak misalnya jaga pos di PMI gitu, atau misalnya keliling-keliling pakai ambulans gitu sih Mbak. Oh, Mas Iksan itu ikut UKM PMI nih? Iya, aku ikut UKM PMI. Oh, oke, bagus dong. Untuk kan Mas Iksan nih NPM-nya ganjil atau genap nih kalau boleh tahu? Ya, untuk NPM saya itu ganjil ya. Makanya saya waktu awal-awal Februari datang ke sini duluan gitu, Mbak. Nah, karena perkuliahan kita kan sedang hybrid nih. Untuk ganjil itu 3 bulan awal dan hybrid itu dimulai 3 bulan setelah UTS kan. Nah, Mas Iksan kan NPM-nya ganjil nih. Boleh tahu nggak kenapa kok masih ada di Magelang ini? Karena untuk perkuliahan NPM ganjil kan seharusnya online. Kenapa Mas Iksan masih ada di Magelang? Ya, saya masih di Magelang ya karena ya masih ada kegiatan perkuliahan yang akhirnya dijalani secara offline, kayak misalnya itu kayak praktikum, dan saya juga disaranin sama orang tua saya juga untuk menyelesaikan semua kegiatan saya di perkuliahan dulu baru boleh pulang. Jadi ibaratnya kalau semisal sekiranya kegiatan saya udah selesai semua baru saya boleh pulang. Jadi apa sih, biar di rumah itu sekiranya istirahat atau me time bareng keluarga gitu, atau main bareng sama teman-teman di rumah gitu. Oh, berarti orang tuanya itu mengajari Mas Iksan untuk mandiri ya, karena kalau di rumah tuh kebanyakan dimanja kan tadi bilangnya. Oh iya, benar sekali sih ya, karena mungkin saya anak bungsu jadi dimanja gitu sih Mbak. Oke, ada nggak pengalaman menarik selama kegiatan mau di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan nih kalau boleh tahu? Ya mungkin kalau misalnya kegiatan menarik sih menurut saya yang paling menarik tuh kayak praktikum ya, kayak misalnya kemarin ada praktikum tuh kayak ngambil sampel plankton di Kali Bening, dan itu kayak wow, kayak ngambil sampel plankton terus juga kayak seru banget gitu, terus juga kayak ngelakuin pembedahan ikan gitu. Menurut saya itu seru banget sih. Terus juga kayak misalnya kegiatan-kegiatan lain sama teman-teman saya kayak misalnya main bareng, buka bareng, gitu sih menurut saya yang menarik selama kegiatan di perkuliahan itu. Oke, berarti ada kegiatan praktikum untuk di perkuliahan dan ada kegiatan di luarnya kayak main bareng ya sama temennya ya. Iya. Untuk UKM-nya sendiri itu, UKM-nya kan PMI nih, itu ada kegiatan offline-nya juga nggak? Kalau misalnya kegiatan offline-nya bisa dibilang banyak ya, mungkin contohnya itu yang tadi saya bilang itu kayak satgas, terus juga kayak pelatihan rutin tersendiri gitu Mbak. Kayak pelatihan rutinnya itu kayak semacam kayak pelatihan pertolongan pertama gitu, kayak misalnya cara pembalutan, cara pembidayan, kayak gitu-gitu sih Mbak. Wah, berarti Mas Iksannya orang kesehatan ya, bisa dibilang seperti itu ya, bisa memberikan pertolongan pertama nih. Oke, beralih ke tradisi untuk daerah. Untuk di Magelang sendiri nih, kan ada namanya tradisi nyadran. Itu merupakan tradisi ziarah makam satu bulan sebelum puasa, yang kemudian dilanjutkan pengajian dan doa bersama pada hari berikutnya. Itu juga tergantung oleh daerahnya masing-masing. Untuk daerahnya Mas Iksan sendiri nih ada tradisi apa sih?
Mungkin kalau misalnya dari keluarga saya kan termasuk dari keturunan Jawa juga karena bapak saya dari Jogja. Jadi ada kegiatan semacam nyadran juga. Jadi kalau misalnya di tempatku kayak misalnya kayak sehari atau seminggu tuh sebelum puasa kita biasa ke makam. Dan mungkin kalau misalnya dari daerah saya tersendiri yaitu Bogor, karena masih ada unsur kesundaannya tersendiri, jadi itu biasa ada kegiatan namanya cucurak, Mbak. Jadi cucurak itu kayak semacam kegiatan makan-makan sebelum bulan puasa. Nah biasanya saya kalau misalnya cucurak itu bareng sama teman-teman SMA saya. Nah karena saya sekarang di perantauan, jadi saya nggak ngelakuin cucurak itu, Mbak. Itu sih yang saya kangenin dari rumah saya gitu. Berarti untuk daerah Bogor itu ada tradisi namanya cucurak, sedangkan di Magelang itu ada namanya nyadran ya. Cucurak itu berarti untuk makan-makan sebelum puasanya sehari atau gimana? Bukan sehari sih, kayak misalnya seminggu atau beberapa hari sebelum puasa gitu. Oke, itu hanya teman atau keluarga juga bisa nih? Kalau misalnya untuk keluarga kan ya keluargaku kayak kurang tahu gitu kalau misalnya masalah cucurak. Jadi kan karena teman-temanku yang berasal dari daerah Sunda, jadi ya kita ngelakuin hal tersebut, ngelakuin tradisi tersebut. Oke, nah untuk daerah sendiri kan pasti ada dong teman-temannya yang berasal dari daerah Bogor juga nih yang kuliah di Untidar. Nah itu untuk di daerah Magelang kira-kira melakukan juga nggak tradisi yang ada di Bogor itu cucurak itu? Karena dari angkatan 2021 itu yang dari Bogor tuh sekiranya cuma 3 orang ya. Dan saya juga nggak terlalu dekat sih sama mereka, jadi ya aku nggak ngelakuin cucurak tersebut, Mbak. Cuman kalau misalnya sama temen yang dari luar kota, misalnya ibaratnya jadi sama-sama Jabodetabek itu ya kita biasa ya makan bareng gitu sih. Sebelum puasa ya biasanya ya kayak semacam cucurak tapi bukan cucurak gitu, kayak bisa makan-makan bareng aja barengan gitu. Oke, berarti ya makan bareng lah ya, bertemu Iya. gitu ya. Oke, untuk Mas Iksan ada nggak nih tips dan trik sebagai mahasiswa perantauan di Universitas Tidar gitu? Tips dan trik ya, ini dalam pengelolaan uang atau dari time management atau waktu segala macam ya. Untuk dari pengaturan waktu dulu nih untuk perkuliahan dan yang di luar perkuliahan. Mungkin setiap hari itu saya kayak bikin to-do list di otak saya, kayak misalnya aku harus bangun jam segini, terus aku harus misalnya bangun aku jam 5, habis jam 5 ya ibaratnya aku kayak sering tidur lagi gitu, terus ntar bangun jam 7 aku ngelakuin kegiatan perkuliahan. Nah habis itu biasanya kalau misalnya ada waktu senggang tersedikit mungkin bersih-bersih, pokoknya bersih-bersih itu menurut aku tuh wajib, hal yang wajib. Terus juga jangan ngelakuin kegiatan yang sia-sia kayak misalnya kayak nongkrong gak jelas gitu. Lebih baik dipakai waktunya tuh kayak buat baca, nonton anime atau belajar gitu, Mbak. Terus juga kalau misalnya untuk pengaturan uang, kalau misalnya uang saya bisa dibilang anak yang boros sih ya, karena sering jajan ke sana sini, terus juga sering GoFood juga. Jadi mungkin saya punya tips dari teman saya, mungkin kalau misalnya jajan misalnya dihitung nih pengeluaran per harinya itu berapa. Misalnya untuk budget per harinya itu misal 20.000. Nah itu ya selama sebulan itu dikali sebulan misal 20.000 dikali 30. Nah itu berapa? Nah diatur aja pengeluarannya. Jadi jangan beli hal-hal yang sekiranya boros atau sekiranya itu mahal. Tapi terkadang juga sekali boleh lah kita ya, tapi jangan terlalu irit juga, tapi ya harus sesekali kayak memanjain diri kita, kayak misalnya makan makanan yang enak atau beli barang-barang yang sekiranya itu dibutuhin gitu sih, Mbak. Oke, untuk kesannya nih sebagai mahasiswa perantauan di bulan Ramadan itu kayak apa sih, Mas? Kesannya sih yang pastinya unik ya, maksudnya kita harus dipaksa mandiri sama keadaan, dan juga agak ada serunya tersendiri ya. Jadi walaupun kita jauh dari keluarga namun punya teman dekat, nah itu jadi kayak kayak kita tuh punya keluarga tersendiri di Magelang ini. Jadi ya aku nggak ngerasa kesepian, jadi ya unik dan seru sih, Mbak, kalau menurut saya. Oke, jadi gitu ya tips dan trik dan kesan Mas Iksan sebagai mahasiswa perantauan di bulan Ramadan. Bisa nih buat mahasiswa perantauan dijadikan referensi tips dan triknya untuk bisa mengatur waktu dan menjaga keuangan dalam
menjadi mahasiswa perantauan agar tidak boros dan agar tidak menyia-nyiakan waktu yang seharusnya dipakai sebagai kegiatan yang bermanfaat. Alright, pembicaraan yang menarik nih pada episode kali ini. Terima kasih kepada Mas Iksan yang sudah meluangkan waktu dan berkenan untuk mengobrol nih bareng di Aqua Tutur episode kali ini. Sekian episode kali ini, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. See you in the next episode. Bye-bye.